dan non-kas. Topik pembahasan 1. Mempersiapkan pekerjaan. 2. Melakukan penerimaan kas. 3. Mencatat penerimaan kas. 4. Melakukan pengeluaran kas. 5. Mencatat pengeluaran kas. 6. Penyimpanan format laporan harian transaksi kas dan non-kas. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dan selalu diikuti dengan alat bukti. Kegunaan bukti adalah untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Bukti transaksi dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi suatu masalah di kemudian hari, dan bukti transaksi bisa dari dalam atau dari luar. Bukti transaksi yang berasal dari luar lebih kuat dibandingkan bukti transaksi dari dalam koperasi sendiri. Yang termaksud bukti transaksi adalah sebagai berikut. 1. Slip setoran, bukti penerimaan kas atau BKM. 2. Slip pengambilan, bukti pengeluaran kas atau BKK. 3. Bukti transaksi yang di luar setoran dan pengambilan tabungan dan simpanan. Kas adalah alat pembayaran yang sah dan siap digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum KJK. Termaksud dalam perkiraan ini adalah uang kas kecil, uang kas besar, bon bukti pembayaran kas kecil. Kas debit adalah transaksi penerimaan kas secara tunai melalui kas di tangan, baik dari penerimaan, pelunasan pembayaran anggota, penerimaan pinjaman secara tunai, pelunasan pembiayaan karyawan, penerimaan denda atau penambahan modal secara tunai dari pemilik. Kas kredit adalah transaksi pengeluaran kas lewat kas di tangan, baik itu pembayaran biaya-biaya secara tunai, pelunasan uang kepada kreditor, dan pembayaran tunai lainnya. Non-kas adalah transaksi yang tidak melibatkan adanya uang kas. Bentuk non-kas dapat berupa barang ataupun berupa perhitungan yang menyangkut penambahan maupun pengurangan baik aset maupun perubahan posisi dalam pos-pos tertentu. Contoh, non-kas antara lain berupa pembelian barang atau peralatan kantor secara kredit, sumbangan atau hibah dan sejenisnya dalam bentuk barang. Non-kas berupa perhitungan perubahan posisi pos-pos tertentu seperti perhitungan penyusunan aktiva tetap pada akhir tahun, perhitungan penyisihan piutang, perhitungan pembagian SHU sesuai keputusan rapat anggota, dan lain-lain. Kasir adalah seseorang yang tugasnya mengelola uang masuk dan uang keluar serta bertanggung jawab untuk membuat atau mencatat dan melaporkan semua transaksi kas yang terjadi di KSP atau USP koperasi. Mempersiapkan pekerjaan. Dalam melakukan kegiatan transaksi kas dan non-kas perlu diperhatikan oleh kasir atau teller hal-hal sebagai berikut. Mengidentifikasi dokumen pendukung. Kasir atau teller harus selalu mengidentifikasi dokumen pendukung, yaitu 1. Bukti kas masuk atau BKM. 2. Bukti kas keluar atau BKK. Juru buku atau bagian akuntansi mengidentifikasi dokumen pendukung, kemudian menyiapkan bukti memorial atau BM. Menyiapkan bukti kas dan bukti umum atau memorial. Bukti kas masuk dan bukti kas keluar yang telah diidentifikasi perlu disiapkan oleh kasir seperti 1. Kwitansi. 2. Slip pengambilan dan penerimaan. 3. Slip jurnal. Sedangkan bukti umum atau memorial disiapkan oleh juru buku dan didukung oleh bukti ekstern, kemudian dibuat dan diotorasi oleh pihak berwenang di koperasinya. Melakukan penerimaan kas. Dalam melakukan penerimaan kas, ada hal-hal yang mendapatkan perhatian dari kasir, yaitu 1. Bukti penerimaan dan pengeluaran kas. Kasir menerima bukti penerimaan kas dan mengeluarkan kas selanjutnya diteliti kebenarannya, baik itu dari pengisian dan keaslian dokumen. 2. Penerimaan kas. Dalam melaksanakan penerimaan kas, petugas kasir harus menghitung uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tertulis di bukti penerimaan kas, dan meneliti kebenaran keaslian uang yang diterima dengan sinyal ultraviolet atau alat pendeteksi uang.
3. Meneliti penerimaan kas dan tahu surat berharga. Uang yang diterima oleh kasir diteliti keaslian dan keabsahannya sebagai alat pembayaran yang sah dengan alat pendeteksi uang palsu. 4. Mencocokkan jumlah uang yang diterima. Jumlah uang yang diterima dicocokkan dengan jumlah yang tertera pada bukti penerimaan dan dikelompokkan sesuai denominasi masing-masing untuk mempermudah dalam pemeriksaan akhir hari dan perhitungan jumlahnya. Mencatat penerimaan kas. Semua uang yang diterima harus dicatat dalam buku catatan kasir. 1. Mencatat penerimaan kas dalam buku kas. Untuk penerimaan kas dicatat dalam buku kas. 2. Mencatat penerimaan non-kas dalam buku memorial. Untuk penerimaan non-kas dicatat dalam buku memorial oleh juru buku. 3. Bukti penerimaan. Bukti penerimaan atau bukti kas masuk diotorisasi dan diberi nomor urut dan tanggal. 4. Memberi nomor urut pada bukti penerimaan kas dan non-kas. Selanjutnya, bukti penerimaan kas dan non-kas diteruskan untuk diposting dan diproses oleh juru buku sesuai prosedur dan proses akuntansi. Melakukan pengeluaran kas. Dalam melakukan pengeluaran kas, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kasir adalah 1. Meneliti kebenaran bukti pengeluaran kas dan non-kas. Bukti pengeluaran kas oleh kasir diteliti kebenarannya dan dicatat dalam buku kas kasir. Sedangkan buku non-kas yang telah dibuat sesuai otoritasnya diteliti kebenaran dan dicocokkan dengan bukti pendukung lainnya. Kemudian dimasukkan ke buku memorial. Pengeluaran kas harus benar-benar dihitung oleh kasir dan tidak boleh lebih sebelum diserahkan kepada anggota. 2. Menghitung pengeluaran kas dan surat berharga. Pengeluaran kas dan surat berharga dihitung dan diteliti keaslian dan keabsahannya sebagai alat pembayaran yang sah. 3. Meneliti keabsahan pengeluaran kas dan surat berharga sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk jumlah uang yang dikeluarkan kasir terlebih dahulu, harus diteliti keabsahannya sebagai alat pembayaran yang sah. Begitu pula dengan surat berharga. 4. Mencocokkan jumlah uang yang dikeluarkan dengan jumlah uang yang tertera pada bukti pengeluaran. Mencatat pengeluaran kas. Dalam melaksanakan pencatatan pengeluaran yang perlu diperhatikan oleh kasir atau teller adalah 1. Mencatat pengeluaran kas dalam buku kas. Semua pengeluaran kas dicatat dalam buku kas. 2. Mencatat pengeluaran non-kas dalam buku memorial. Semua pengeluaran non-kas dicatat dalam buku memorial. 3. Mengotorisasi dan memberi nomor urut pada bukti pengeluaran. Bukti pengeluaran harus disiapkan lebih dahulu untuk memudahkan pemberian otorisasi dan nomor urut dan tanggal. Memposting buku pengeluaran kas dan non-kas. Semua pengeluaran kas dan non-kas diteruskan ke juru buku untuk diposting sesuai prosedur. Menyiapkan format laporan harian transaksi kas dan non-kas. Sebelum transaksi kas dan non-kas ditutup, terlebih dahulu kasir harus lebih meneliti kembali catatan pada buku kas bahwa saldo terakhir cocok dengan uang yang ada di kas, dan hitung kembali jumlah uang yang ada di kasir harus sesuai dengan jumlah maksimum yang telah ditentukan, dan ini diputuskan oleh atasan langsung kasir. Untuk kelancaran sistem pengawasan intern, maka setiap tutup kas, saldo kas harus disetor ke kantor pusat pada hari itu juga, serta perlu adanya pemeriksaan kas oleh bagian akuntansi untuk menjamin bahwa catatan kas saldo telah sesuai dengan fisik uangnya. Hasil penghitungan kas ditandatangani pemegang kas, penghitung dan pemeriksaan. Setelah selesai dihitung bukti-bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta uang tunai dikembalikan ke kasir umum dan dibuat laporan kas sesuai buku kas.